Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elgivan Faizal Kashi 1470 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kualifikasi teknis dalam teknologi, yaitu teknologi broadband dan fiber optik. Proyek satu yaitu pemasangan konektor mekanik pada roset. Praktikum ini memberikan wawasan teknis mengenai proses pemasangan konektor mekanik dan menghitung loss transmisi. Teknik manual memiliki kekurangan dalam presisi sehingga dapat mempengaruhi kualitas konektivitas dibandingkan dengan metode fusion splicer. Kontribusi proyek. Yang pertama yaitu melakukan pemasangan konektor mekanik secara manual. Yang kedua menghasilkan data empiris terkait perbedaan performansi teknik manual dengan fusion splicer. Yang ketiga melakukan perhitungan nilai loss transmisi dengan optical power meter atau OPM. Proyek yang kedua yaitu terminasi kabel fiber optik dengan fusion splicer. Terminasi kabel fiber optik menggunakan fusion splicer memberikan hasil yang optimal untuk transmisi data. Nilai loss yang tercatat memberikan wawasan penting dalam evaluasi performansi jaringan serat optik. Praktikum ini menekankan pentingnya teknik dan alat yang tepat untuk menghasilkan sambungan berkualitas tinggi. Kontribusi proyek yang pertama yaitu melakukan transmisi serat optik dengan fusion splicer. Yang kedua melakukan pengukuran nilai loss sambungan dan memberikan data empiris terkait performansi sambungan serat optik. Proyek yang ketiga yaitu terminasi kabel fiber optik pada optical terminal box atau OTB. Jaringan fiber optik yang diterminasi menggunakan OTB memberikan kecepatan dan kualitas transfer data yang optimal. Praktikum ini menyoroti pentingnya prosedur yang tepat untuk memastikan koneksi yang stabil, serta perbedaan antara kabel fiber optik jenis DAC yang digunakan untuk transmisi jarak jauh dibandingkan jenis drop wire yang digunakan. Kontribusi proyek yang pertama yaitu melakukan terminasi kabel fiber optik jenis DAC pada OTB dengan metode fusion splicer. Yang kedua, melakukan pengujian sambungan dengan VFL untuk mengevaluasi keberhasilan terminasi. Dan yang ketiga, yaitu menyediakan data empiris. Proyek yang keempat yaitu teknik crimping kabel UTP. Membahas teknik crimping kabel UTP atau unshielded twisted pair dengan konektor RJ45 untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, router, dan switch. Pembahasan meliputi alat dan bahan yang diperlukan, langkah-langkah pengerjaan, serta pengujian menggunakan LAN tester. Teknik crimping yang benar membutuhkan pemahaman mendalam agar kabel UTP dapat berfungsi optimal sesuai standar TIA EIA 568, baik untuk pengkabelan straight through maupun crossover. Hasil praktikum menunjukkan keberhasilan crimping jika indikator LAN tester menyala sesuai standar. Kontribusi proyek yang pertama yaitu mengoperasikan penggunaan LAN tester untuk memverifikasi keberhasilan proses crimping, dan yang kedua yaitu mengurutkan warna kabel sesuai standar untuk memastikan kualitas dan kestabilan sinyal jaringan. Proyek yang kelima yaitu analisis jumlah sampling terhadap pengaruh aliasing pada lagu Krisye oleh Discoria, Lale Manino, dan Eva Celia menggunakan MATLAB. Menganalisis pengaruh aliasing pada lagu Krisye menggunakan MATLAB, aliasing terjadi ketika frekuensi sampling lebih rendah dari 2 kali lipat frekuensi tertinggi sinyal, yang menyebabkan distorsi. Dalam penelitian ini, lagu dipresentasikan sebagai sinyal digital, disampling pada berbagai frekuensi, dan dianalisis menggunakan transformasi Fourier cepat atau FFT. Filter Butterworth digunakan sebagai filter anti-aliasing untuk mengurangi distorsi. Kontribusi proyek yaitu yang pertama mengoperasikan MATLAB untuk penggunaan filter aliasing, yang kedua mengoperasikan penggunaan filter Butterworth termasuk parameter-parameter penting seperti frekuensi passband, triple passband, dan atenuasi stopband untuk mengelola aliasing. Selanjutnya akan ada pembahasan tentang pendahuluan, state of art, dan metode penelitian. Pendahuluan, teknologi komunikasi optik telah menjadi komponen utama dalam sistem telekomunikasi modern, terutama untuk memenuhi kebutuhan transmisi data yang terus meningkat. Salah satu terobosan signifikan adalah Coarse Wavelength Division Multiplexing atau CWDM yang memungkinkan penggabungan beberapa panjang gelombang dalam satu serat optik. Teknologi ini menawarkan efisiensi tinggi tanpa memerlukan tambahan infrastruktur fisik yang besar, sehingga sangat cocok untuk kebutuhan transmisi data berskala besar seperti video streaming, cloud computing, dan Internet of Things atau IoT. Namun, performa jaringan CWDM sangat dipengaruhi oleh stabilitas panjang gelombang, terutama dalam kondisi trafik data yang tinggi. Ketidakstabilan panjang gelombang dapat berdampak pada penurunan kualitas layanan atau QoS dan efisiensi bandwidth, terutama pada transmisi jarak jauh. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variasi panjang gelombang terhadap stabilitas, keandalan, dan efisiensi jaringan CWDM, sehingga dapat memberikan wawasan mengenai parameter optimal untuk mencapai performa terbaik. Selanjutnya, state of art.
CWDM telah banyak digunakan dalam jaringan metropolitan untuk memenuhi kebutuhan bandwidth yang terus meningkat. Berbagai upaya penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja teknologi ini, seperti optimalisasi stabilitas panjang gelombang, efisiensi penggunaan bandwidth, dan keandalan jaringan. Menurut Rajabi et al. 2024 menunjukkan bahwa penggunaan perangkat optik dengan tingkat presisi tinggi mampu mengurangi fluktuasi panjang gelombang yang dapat mempengaruhi kualitas transmisi. Sementara itu, penelitian Ma'at Hamdi et al. 2020 menyoroti pentingnya penerapan standar industri dan sistem pemantauan jaringan untuk mendeteksi penurunan performa secara dini. Selain itu, inovasi dalam perangkat lunak telah memungkinkan jaringan untuk beradaptasi dengan variasi beban trafik, sehingga meningkatkan efisiensi operasional CWDM. Namun demikian, tantangan dalam mengoptimalkan kinerja CWDM tetap ada, terutama terkait dampak variasi panjang gelombang dalam kondisi operasional yang dinamis. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menganalisis secara empiris hubungan antara panjang gelombang dan parameter kinerja jaringan CWDM pada trafik yang tinggi. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tahap awal penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi tantangan utama dalam performasi jaringan CWDM, khususnya terkait variasi panjang gelombang yang digunakan. Identifikasi masalah mencakup analisis terhadap kendala teknis yang dihadapi dalam jaringan CWDM seperti kestabilan sinyal, efisiensi bandwidth, dan juga keandalan koneksi. Selanjutnya yaitu studi literatur. Setelah masalah teridentifikasi, dilakukan studi literatur untuk memahami konsep dasar dari teknologi CWDM, tantangan-tantangan yang ada, serta berbagai pendekatan penyelesaian yang telah dikembangkan sebelumnya. Studi literatur mencakup penelusuran teori dasar CWDM, standar industri, dan hingga temuan penelitian terbaru dalam topik ini. Selanjutnya ada pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui eksperimen atau simulasi yang dirancang untuk menguji performa jaringan CWDM pada nilai tertentu panjang gelombang. Setiap variasi panjang gelombang akan diukur untuk mengevaluasi dampaknya terhadap performa jaringan, mencakup stabilitas sinyal, efisiensi bandwidth, dan keandalan koneksi. Selanjutnya, analisis data. Setelah data dikumpulkan dan dilanjut dengan analisis untuk menggali pola dan hubungan antara variasi panjang gelombang dengan performansi jaringan CWDM. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi pengaruh panjang gelombang terhadap kestabilitasan sinyal, efisiensi bandwidth, dan juga keandalan koneksi. Hasil analisis akan memberikan wawasan tentang kondisi optimal jaringan CWDM dalam hal panjang gelombang yang dapat meningkatkan performansi dan efisiensi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Tahap akhir penelitian ini yaitu kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan mencakup rekomendasi mengenai panjang gelombang yang optimal yang dapat digunakan untuk mencapai performansi jaringan CWDM yang lebih stabil dan efisien. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan implementasi jaringan CWDM di masa yang akan datang, terutama dalam optimalisasi pemanfaatan panjang gelombang demi mencapai efisiensi bandwidth yang maksimal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.